menurut saya lebih baik kita tes DNA ulang. Jadi kita bisa tahu siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Tante tuh masih nggak paham ya? Aku ngelakuin semua ini biar Afgan balik sama aku. Aku ngebunuh papa aku sendiri demi Afgan. Jadi tante jangan salahin aku kalau nanti tante akan mati di tangan aku juga. Ibu, tolong katakan sesuatu, Bu. Jangan diem aja. Kamu jangan besar kepala. Ibu kamu ini tidak akan pernah bisa mengatakan apapun juga. Karena dia ini adalah pembohong. Enggak. Enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Ibu. 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 Menghindar itu bukan solusi terbaik, Afgan. Kamu mau menutup pintu hati kamu dari orang-orang yang peduli sama kamu. Yang gak pernah ninggalin kamu. Yang selalu mastiin kebahagiaan kamu. Iya. Hanya karena selembar kertas dan air mata palsu dari Nadia. Kamu langsung menyakiti orang-orang yang kamu cintai. Kamu begitu emosional, kamu bahkan gak bisa membedakan. Kamu yang ngancurin hidup aku, Kak. Kamu gak pernah bener-bener peduli sama hidup aku. Kamu selalu pengen terlihat paling benar. Seolah-olah Kak Axel tuh mentingin semua kebahagiaan aku. Semua kamu manipulasi. Semua hal kakak atur. Bahkan hakku atas aset rumah, semuanya kakak ambil, kakak kasih ke Isyana. Isyana gak pernah bener-bener jadi milik aku. Isyana cuma perempuan bayaran. Yang kakak beli harga dirinya dan kakak paksa untuk dia masuk ke dalam hidup aku kan. Cukup, Afgan! Kamu gak berhak ngomong kayak gitu ke aku ya. Aku ini adalah kakak kamu, Afgan. Aku orang yang udah membesarkan kamu dengan cinta dan tulus. Kamu ini gak pernah mikir apa? Hah? Aku bahkan memasukkan kematian aku demi kebahagiaan kamu, Afgan. Afgan. Jadi adik kamu yang paling kamu sayang, orang yang paling kamu lindungi, sekarang udah menendang kamu keluar dari hidupnya. Ya kamu gak perlu ngomong apa-apa lagi, Axel. I can see it in your face. Selama ini kamu menganggap diri kamu sebagai orang yang paling berkuasa. Tapi kamu mau tahu, kekuatan yang sebenarnya itu apa? Kekuatan sejati itu bukan dari teriakan atau amarah. Tapi dari keheningan yang memiliki dampak lebih besar. Nadia, biar saya ingatkan ke kamu. Kekuatan itu nggak akan bertahan lama. Tapi penyesalan akan tinggal lebih lama. Kita lihat aja nanti. Masuk. Afgan. Aku barusan lihat Axel udah pergi. Kamu gak apa-apa. Aku tahu Axel udah nyakitin kamu. Dan aku gak kebayang ada di posisi kamu kayak gimana karena aku anak satu-satunya.
Selama ini kamu selalu jadi bayangan, Afgan. Kamu bukan pewaris keluarga Daryanto karena kamu anak kedua. Dan cuma Excel yang selalu diharapkan dan dibanggakan sama papa kamu. Tapi buat aku, kamu segalanya, Afgan. Cuma kamu yang aku peduliin, yang aku cinta. Biarin aku ada di sisi kamu ya. Biarin aku ngebantu kamu. Kamu lepasin mereka, lepasin Excel, lepasin Isyana. Mereka gak benar-benar peduli sama kamu. Dan kamu juga gak butuh mereka. Kamu cukup punya aku. Pernah dengar? Kekuatan terbesar itu bukan soal marah, teriak-teriak, histeris, atau apapun itu. Tapi diamnya seseorang. Itu punya dampak yang lebih besar. Cuma Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua. Tapi dalam pertarungan ini, papa aku kehilangan nyawanya, Afgan. Biarin aku sendiri, Nat. Mai, tenangkan diri kamu, Mai. Mai harus melakukan ini. Tapi ini terasa berat, Bu. Ibu tahu, Mai. Kamu hanya ingin membahagiakan anak kamu. Ingin melakukan yang terbaik untuk anak kamu. Ibu, tolong katakan yang sebenarnya. Kenapa Ibu diam? Kenapa Ibu diam aja pada saat Bu Paramita menghina Ibu? Padahal kan Ibu juga baru tahu dari nenek kalau aku adalah anak Pak Indra. Tapi kenapa, Bu? Kenapa Bu Paramita menyalahkan semuanya ke Ibu? Katakan, Bu. Nenek tahu sesuatu kan? Dari ekspresi kalian berdua, aku bisa pastiin kalau Ibu bersandiwara tadi, iya kan? Ibu sengaja menerima semua hinaan itu karena suatu hal. Bukan soal DNA yang tertukar, tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu yang belum terungkap. Pada saat Ibu melihat Bu Nadia, sebelum Ibu keluar dari rumah itu, ekspresi kalian berdua, kalian tuh kayak merahasiakan sesuatu. Isyana, biarkan ibu kamu tenang dulu ya. Enggak, Nek. Ibu harus menjelaskan ke aku apa yang sebenarnya terjadi. Apa, Bu? Nenek kan yang bilang sendiri kalau aku itu adalah anak kandung Pak Indra. Tapi kenapa tes DNA itu salah? Seharusnya kan Ibu Nadia anak kandung Ibu, iya kan? Ibu akan tetap menganggap Bu Nadia anak kandung Ibu kan? Ibu masih yakin kan kalau Bu Nadia itu adalah anak kandung Ibu? Tapi kenapa, Bu? Kenapa semua penghinaan itu tertuju ke Ibu dan Ibu diam aja? Ibu nggak ada perlawanan sama sekali. Ibu nggak kasihan sama aku? Gak mikirin perasaan aku kayak gimana? Ibu mikirin gak sih apa yang selama ini aku lewatin? Kenapa, Bu? Siapa yang ngendalin Ibu? Siapa yang nyuruh Ibu seperti ini? Bu Paramita? Bu Nadia atau siapa, Bu? Jawab, Bu. Ibu tolong, Bu, jangan ngelakuin ini, Bu. Ibu. Maafin Ibu Isyana, maafin Ibu.
Ibu gak mau hati kamu terluka, enggak. Kamu anak ibu, nak. Ibu gak mau sampai rahasia ini terbongkar. Bu, maksud ibu apa? Kalau sampai rahasia ini terbongkar, Nadia bisa dipenjara. Penjara? Maksud ibu penjara tuh gimana, Bu? Apa hubungannya sama ini semua? Di sana, dengar. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Nadia. Karena ibu udah kehilangan Rama. Ibu gak mau kehilangan Nadia. Maafin ibu, Isyana. Ibu gak mau kehilangan Nadia. Aku mau bertemu Nadia. Ya, kamu pasti akan ketemu Nadia. Saya sebetulnya kasihan sama kamu. Baru aja kamu kehilangan anak lelaki kamu. Sekarang kenyataan yang harus kamu hadapi, Nadia harus dieksekusi. Meskipun bukan kesalahan kamu. Maksud kamu apa? Kalau sampai kesalahan Nadia itu terbongkar, Nadia akan dipenjara. Tapi kamu tenang aja, ya. Saya punya cara agar bisa menyelamatkan Nadia, anak kamu. Bu, maafin aku, Bu. Maafin Nadia. Papa. Nadia nggak sengaja, Bu. Nadia nggak sengaja. Itu cuma kecelakaan, Bu. Nadia nggak bunuh Papa, Bu. Apa maksud kamu, Nadia? Apa yang terjadi? Katakan. Waktu Papa lihat hasil tes DNA dan Papa tahu kalau sebenarnya Isyana itu anak kandungnya Papa. Papa mau pergi ketemu sama Isyana dan Nadia benar-benar shock. Nadia hancur banget. Ternyata Papa yang selama ini Nadia kenal bukan Papa kandung Nadia. Nadia pengen mengakhiri hidup Nadia, Bu. Ya Allah, Nadia. Tapi Papa berusaha untuk nyegah Nadia. Papa berusaha untuk menghentikan Nadia. Tapi Nadia panik, terus Nadia dorong Papa, Bu. Terus Papa jatuh dan Papa meninggal. Bu, aku gak menginginkan itu terjadi, Bu. Itu cuma kecelakaan, Nadia cuma emosi. Nadia gak bisa berpikir jernih. Tapi Nadia takut orang-orang gak bisa percaya sama Nadia. Dan hukum gak bisa ngelihat itu sebagai kecelakaan, Bu. Hukum cuma bisa ngelihat Nadia sebagai pembunuh. Dan Nadia pasti akan dipenjara, Bu. Atau lebih parah, Nadia bisa dihukum mati. Maya, kamu udah dengar semua kan? Aku sudah mengambil bagianku dengan mengatakan kepada semua orang
kalau Indra itu kena serangan jantung di mata kepalaku. Tapi kalau kebenaran terungkap, semua orang akan menuduh Nadialah pembunuh Indra yang sebenarnya. Dan aku nggak tahu lagi harus menyelamatkan Nadia itu bagaimana. Sekarang giliran kamu sebagai seorang ibu yang harus menyelamatkan anak kandungmu sendiri. Aku akan melakukan. Apapun yang kamu mau. Maya, Axel, Afgan, dan Isyana. Mereka bertiga sedang merencanakan tes DNA ulang. Dan itu akan terjadi di klinik yang sama yang mereka setujui. Itu artinya saya sulit untuk menyelamatkan Nadia, anak kamu. Dengan kata lain, kita harus berjuang. Karena klinik yang mereka tunjuk tidak bisa dimanipulasi. Terus aku harus gimana? Kamu pegang ini dulu. Juga ini. Ini adalah tes DNA yang palsu. Ini juga surat DNA yang palsu. Ketika kamu berada di dalam laboratorium, kamu harus menukar hasil tes DNA dengan ini semua. Agar ketika diselidikin tes DNA kamu dan Nadia, itu hasilnya sama. Kamu ngerti? Terus kalau aku ketahuan gimana, Mit? Kamu tenang aja. Karena di sana itu pasti semuanya fokus sama Afgan, Axel, dan Isyana. Kalau semuanya berjalan lancar, kamu dan Nadia akan selamat. Tapi ingat, kamu harus mengubur rahasia ini selamanya. Dan kalau semuanya berjalan lancar, itu artinya sebagai seorang ibu, kamu sudah berhasil menyelamatkan Nadia, anak kamu. Hanya dengan memanipulasi surat ini. Oke, good luck. Bu Maya, buka mulutnya. Maaf ya, Suster. Nggak apa-apa, Bu. Semuanya sudah selesai ya, Bu. Saya permisi ya.
Suster, jangan sampai ada kesalahan ya. Baik, Bu. Terima kasih. Silakan ditunggu di depan. Dan setelah surat DNA itu keluar, saya akan memaki-maki kamu di depan semua orang. Terutama di depan Excel, Afgan, juga Isyana. Agar mereka semua percaya kalau saya tidak menerima semuanya. Kamu paham? Iya, saya paham. Maafkan Ibu Isyana. Mau nggak mau, Ibu harus menyelamatkan Nadia. Maafkan Ibu udah melukai hati kamu, Nak. Tak terluka dan ku masih di sini merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah namun rindu menjadi tersungkur menantimu meski hati teririt. Ibu harus menyelamatkan Nadia. Maafkan Ibu udah melukai hati kamu, Nak. Iya, ya nggak apa-apa kok, Bu. Ya memang itu udah sewajarnya kan, Bu. Karena Bu Nadia adalah anak kandung Ibu. Bukan begitu, Isyana. Memang begitu kan kenyataannya, Bu. Sedangkan aku, Ibu memperlakukan aku tuh berbeda. Di saat orang-orang memfitnah aku, mencaci maki aku, bilang aku adalah simpanan Pak Excel. Itu bukan hal yang penting kan buat Ibu? Iya kan, Bu? Ibu tidak pernah membeda-bedakan kamu dengan Nadia, sayang. Enggak pernah. Aku yakin, Bu. Ibu jauh lebih mementingkan dan mengkhawatirkan Bu Nadia daripada aku. Iya kan, Bu? Aku sadar diri. Aku akan membayar semua jasa Ibu selama ini karena Ibu udah ngerawat aku dari bayi sampai sekarang. Dan Ibu juga udah nyelamatin aku dari pria yang jahat itu. Ya Allah, kenapa nasib aku seperti ini, ya Allah? Bu, Ibu, apa salah aku, Bu? Apa salah aku, Bu? Sampai aku harus merasakan ini. Enggak, Mai. Semua ini salah Ibu.
Bukan salah kamu. Ibu minta maaf ya, Mai. Maafin Ibu, Mai. Maafin Ibu ya, Mai ya. Maafin Ibu. Isyana. Kenapa Isyana? Kenapa kamu nggak kasih tahu saya apa yang kamu rasain? Itu yang saya butuhin. Buat apa, Pak? Bapak bilang selama ini Bapak mempercayai saya. Tapi apa kenyataannya? Pada saat saya membutuhkan Bapak nggak melakukan apa-apa. Harusnya kamu mengerti. Saat itu pikiran saya lagi kacau. Saya nggak bisa berpikir dengan jernih. Bapak mempermalukan saya di depan semua orang. Di depan keluarga Bapak. Termasuk Pak Axel. Karena saya pikir kamu berkhianat. Saya pikir kamu bohongin saya. Harusnya Bapak mengerti. Kenapa saya melakukan ini semua. Saya cuma ingin mencoba untuk bertahan di tengah-tengah kekacauan ini, Pak. Kamu lebih memilih Kak Axel. Bapak lebih memilih Bu Nadia daripada mempercayai saya. Kamu lebih memilih kakak kandung saya, Axel. Dan Bapak lebih memilih Bu Nadia. Saya mencintai kamu, Isyana. Saya juga masih merasakan hal yang sama, Pak. Terus kenapa? Kenapa kamu ngebiarin saya menghancurkan hubungan kita? Kenapa Bapak membuat saya membenci Bapak? Kamu harus tahu, saat ini cuma kamu yang saya punya. Dan cuma kamu satu-satunya orang yang saya butuhin dalam hidup. Bapak membuat saya merasakan hubungan ini seolah-olah adalah kebohongan. Isyana? Isyana? Jadi tahlilannya Om Indra besok, Ma? Iya. Nadia sudah mempersiapkan tahlilan buat besok. Kalau untuk ustadznya gimana, Ma? Iya. Dia juga sudah mempersiapkan ustadznya, jadi kita tinggal datang aja. Semuanya udah siap. Adisti, tugas kamu, pastikan Afgan itu harus datang. Tapi Axel itu nggak perlu datang. Nadia nggak mau Axel itu datang. Buat Nadia, Axel itu akan mengacaukan suasana tahlilan. Mbak, buburnya satu ya, dibungkus. Oke, sebentar ya Mbak, duduk dulu. Ya. Ini ya Mbak pesanannya.
Makasih. Nek, udah. Ini tuh udah cukup banget, udah rapi, udah bersih. Gak apa-apa. Ini kalau bersih, rapi, nanti tambah banyak pelanggannya, ya kan? Nenek. Udah mengkilap semua. Iya, Nenek kalau capek istirahat ya. Iya, tenang aja. Besok Nadia akan melakukan acara tahlilan di rumahnya. Isyana, kamu nggak dengar saya? Besok Nadia akan melakukan acara tahlilan di rumahnya untuk almarhum Om Indra. Iya, terus apa, Pak? Bapak mau apa dari saya? Mau saya datang ke sana terus mempermalukan diri gitu? Nggak gitu, Isyana. Iya, terus apa, Pak? Bapak mau Pak Afgan dan Bu Nadia ngeliat saya sebagai penipu di sana. Bapak pengen banget ya ngeliat saya tuh menyedihkan banget. Nggak kayak gitu. Lagian kan kamu datang ke sana bukan sebagai penjahat, Isyana. Nggak akan ada yang ngira kamu sebagai penipu. Udah, Pak, cukup. Saya tuh udah capek banget dijadiin kambing hitam. Kalau Bapak datang ke sini untuk membujuk saya, lebih baik Bapak pergi. Isyana sabar. Nah, Excel itu cuma mau bantu kamu. Jangan salah paham, ya? Benar, Isyana. Saya cuma niat membantu. Membantu. Dari saya lahir, semua orang mendekati saya dengan niat ingin membantu. Ya tapi mereka cuma mempersulit hidup saya, Pak. Jadi kalau memang Bapak datang ke sini niatnya untuk membantu, lebih baik Bapak pergi. Itu udah cukup membantu kok. Sana. Excel, maafin di sana ya. Jangan marah ya. Nggak apa-apa, Nek. Saya ngerti kok. Mungkin emang Isyana lagi ada pikiran. Itu anakku nggak kuat harus ngurusin acara buat almarhum papa. Nggak usah khawatir. Kamu nggak sendirian kok. Biar aku bantu ya, ngurus semuanya. Beneran kamu mau bantuin buat persiapannya? Afgan, kalau nggak ada kamu di sini sekarang, aku udah nggak tahu harus ngapain lagi. Aku nggak mungkin sanggup ngelaluin ini semua sendiri. Kematian papa adalah titik terendah di hidup aku. Dan aku nggak mungkin kuat kalau ngelaluin sendiri. Ya, aku ngerti. Kayak tadi aku bilang, kamu gak usah khawatir. Sebisa mungkin aku bantu apa yang bisa aku bantu. Makasih ya, Afgan. Sama-sama. Nanti aku pergi dulu ya. Ada urusan yang harus aku urus sekarang. Kamu mau ditemenin? Nah, aku bisa sendiri. Kamu di sini aja tunggu aku sambil istirahat. Aku balik lagi nanti. Ya. Afgan semakin perhatian sama aku. Isyana, saya minta maaf ya soal kejadian tadi. Maaf kalau seandainya saya bikin kamu sedih atau kepikiran. Saya lagi sibuk, Pak. Lebih baik Bapak balik aja. Kalau gitu saya nggak akan pergi sebelum kamu maafin saya. Ya udah. Kalau gitu Bapak di sini aja sampai warung saya tutup ya. Kamu tega sih sama saya? Kok jadi saya yang tega? Kan Bapak sendiri yang mau. Ya udah. Ya makanya saya minta maaf. Ayolah maafin saya. Please. Iya. Iya, Pak Excel. Ya, saya juga mungkin tadi terlalu emosi. Ya, saya cuma pengen coba untuk bertahan aja, Pak, biar saya nggak sembarangan diserang sama orang lain.
Lagian Bapak kenapa sih segitunya sama saya? Ya saya cuma ngelakuin ini sebagai bentuk kepedulian saya sebagai teman. Saya nggak mau ngeliat kamu makin menderita. Itu doang. Ini nih, ini yang bikin saya tuh nggak suka sama Bapak. Bapak tuh terlalu baik tau nggak sama saya. Iya, sampai-sampai saya takut salah menilainya. Jujur saya nggak pernah khawatir soal penilaian orang. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Saya tuh penasaran deh Pak. Bapak tuh pernah nggak sih ngerasain nyesel karena ngelakuin sesuatu? Ya salah satunya berpura-pura mati. Ya sayangnya Bapak dibenci sama saudara Bapak sendiri. Padahal kan selama ini Bapak udah rela berkorban. Ya oke, saya menyesal. Saya menyesal nggak menghabiskan waktu yang cukup sama kamu. Kau adalah cinta yang tak pernah ada di dunia ini. Tak terlukis kata. Apaan sih kok nggak nyambung jawabannya? Kau adalah mimpi yang terlahir di reality. Iya udah, salting kali. Apaan sih nggak ada yang salting? Udah lepasin nggak? Ya udah, Bapak kalau mau bantuin cuci deh, bantuin. Ini hanya semesta yang ikut merayakan kita. Bapak bisa nggak nyucinya? Ya bisa lah, enak aja. Yakin, coba lihat, mana sini saya lihat. Tuh. Oh, udah kinclong kan kayak muka saya? Mana aja kinclong-kinclongnya udah, coba bersihin lagi. Coba Nah, digesek, nih. Sekarang dibilas. Gini kan. Jika esok tak datang, setidaknya aku telah mencintaimu. Kau adalah cinta yang tak pernah ada di dunia ini. Tak terlukis kata, Ya udah muka. tak terjamah waktu. Kau adalah mimpi yang terlahir di realitiku. Ternyata nggak ada yang bisa gue percaya. Satupun orang di dunia ini nggak ada yang bisa gue percaya. Takdir memisahkan kita. Aku akan menulis namamu di angkasa, agar seluruh dunia tahu cintaku hanya untuk. Kakak kandung sendiri bisa nusuk dari belakang. Ada apa? Kok berantakan gini? Axel udah kecewain aku, Ma. Maksud kamu? Dia sama Isyana. Dari awal juga aku udah bilang kalau aku curiga sama perempuan itu. Aku merasa kalau Axel sama perempuan itu pasti ada hubungan. Mana mungkin sih Axel ngerelain Isyana buat kamu? Udah jelas dong Afgan, mereka itu ada hubungan. Mama pikir kamu tahu dan kamu pura-pura ya nggak tahu gitu. Kan dari awal juga aku udah bilang kalau aku nggak suka sama perempuan itu. Gini ya Afgan, kamu tenang aja ya. Mama yakin kok, kamu bisa dapat perempuan yang jauh lebih baik daripada perempuan itu. Yakin? Cukup ya? Kalau kalian berdua kesini buat jadi kompor doang, aku nggak butuh itu. Aku nggak mau dengerin omong kosong kalian berdua, aku muak. Keluar dari kamar aku. Oh, oke, kita keluar.
Akhirnya aku berhasil bikin Afgan dan Axel bertengkar, Ma. Tugas kita berdua adalah terus menghasut Afgan agar Afgan itu makin benci sama Axel. Yes. Tadi aku lihat Afgan mukanya kecewa banget sama Axel. Ini baru permulaan, Adisti. Kita harus terus menghasut Afgan. Kita akan membuat kedua kakak beradik itu makin membenci. Dan permainan ini akhirnya Mama yang memenangkan. Yes, aku bakal selalu bantu Mama. Kamu memang anak Mama satu-satunya yang bisa diandalkan. Terima kasih. Aku akan selalu buat Afgan merasa dihianati sama Axel. Ya, setuju. Kita harus main cantik seperti kamu. Of course, gimana pun caranya, aku bakal cari cara biar Afgan dan Axel akan terus berantem. I promise you. Good jobs. Kita berdua tunggu tanggal mainnya. Dulu mungkin aku bahagia ngeliat ini, Kak. Nggak sekarang. Semuanya indah sebelum kamu hianatin aku. Semuanya menyenangkan sebelum kamu memanipulatif aku. Adik kandung sendiri dipermainkan, dibohongin, dihianatin, ditusuk dari belakang. Nggak gini caranya, Kak. Kenapa selalu berpura-pura pengen aku bahagia? Kalau ujung-ujungnya kakak sendiri yang ngambil bahagia aku. Atau emang dari awal kakak ngapain aku bahagia? Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Mbak, kopi pahit satu. Oke, sebentar Mas. Bantuin. Mas, Kak. Saya bantuin kasihin kamu sendiri. Pak kan udah sedang, udah nggak usah. Saya bisa sendiri kok. Ini yang ada nih kalau piring saya, mangkok saya pada pecah semua, rugi. Udah mending Bapak duduk manis aja. Tapi saya udah nggak ada kursi lagi sih. Udah Bapak pergi lagi di sini ya. Bukan masalah, saya kasihan kamu sendirian dan ini pelanggannya banyak banget. Anggap aja saya magang di sini jadi asisten kamu. Kan kamu nggak punya asisten. Nanti kalaupun ada yang pecah atau ada yang rusak, saya tanggung jawab kok. Wih, keren. Jadi anak magang Isyana nih sekarang. Afgan Daryanto. Awas hati-hati. Udah itu kebanyakan. Sih, biar aku yang nganterin. Kerja sama tim. Yap. Tak terlukis kau, kau adalah mimpi yang terlahir di realitiku. Nih, buat Pak Afgan dan Pak Axel. Oh, ini bayaran kita. Pak Afgan beneran nih mau magang dan kerja jadi asisten saya. Emangnya Bapak nggak malu? Ngapain harus malu? Orang antar-antar doang sama buat bubur. Bisa saya. Ya udah kalau gitu mendingan Bapak resign aja dari perusahaan Bapak gimana? Terus kerja di warung saya. Kayaknya nggak itu deh solusinya. Guys, kita selfie dulu yuk buat bukti. Bukti apa sih, Kak?
Ini adalah bukti kegagalan kamu, Afgan Daryanto, dalam dunia kuliner. Tadi aja keterampilannya mangkok sama gelas udah mau pecah. Gimana sih? Ya tapi kan gak jatuh beneran. Udah, kita foto dulu. Ayo, 1, 2, 3. Apa semuanya bakal berakhir kayak gini? Apa ini ending dari kisah kita, Isyana? Apalagi ini? Hei, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Sebenarnya aku dari tadi malam susah tidur. Rumah ini terasa kosong semenjak papa udah gak ada. Afgan, makasih ya kamu udah selalu ada di sisi aku saat aku butuh. Kamu tahu, kamu adalah alasan kenapa aku bisa tegar dalam menghadapi semua ini. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oh ya, yuk ikut aku. Kemana? Ikut aja. Kenapa? Aku ada sesuatu buat kamu. Aku tahu ini cuma baju sederhana, tapi aku pengen kamu pakai ini buat tahlilan nanti ya. Ya. Makasih ya untuk bajunya. Dan aku bakal pakai kok kalau emang ini bisa bikin jadi berarti buat kamu. Sangat-sangat berarti, Afgan. Makasih ya kamu udah selalu ada di sini buat aku. Sama-sama. Sebentar. Aku titip ini ya. Ganti baju dulu. Iya. Mereka kelihatan bahagia banget di sini. Ini bukan cuma sekedar kenang-kenangan. Ini adalah pengakuan cinta Afgan sekaligus ancaman buatku. Cinta yang gak akan bisa tergantikan olehku. Kalau dia sadar fotonya hilang, pasti dia akan bingung. Afgan, kamu cocok banget pakai baju ini. Ya, sekali lagi makasih ya. Aku ke depan duluan. Iya.
Aku akan melakukan berbagai cara untuk membuat Afgan benci dengan Isyana. Dan aku akan membuat semua kenangan Afgan dengan Isyana hilang. Gimana kalau hari ini kita bikin tahlilan kecil-kecilan? Sederhana aja, nggak usah ngundang tamu, cukup kita-kita aja. Kita doain arwahnya Pak Indra, ya. Terus kita bisa bagi-bagi makanan juga buat fakir miskin. Sekalian biar mereka bisa doain Pak Indra. Gimana? Nggak usah, Nek. Isyana, mungkin kita bisa... Nggak usah. Aku nggak mau membuang-buang uang aku untuk seseorang yang ingin mencoba membunuh aku. Ya lebih mending uangnya aku pakai untuk beli makanan atau apa kek. Ya daripada harus aku buang ke jiwa yang nggak pantas mendapatkan kedamaian. Jadi maksudnya nanti kalau nenek meninggal, Isyana nggak mau bikinin tahlilan buat nenek dong. Nenek kan banyak dosa. Ya nggak gitu, Nek. Beda lah, jangan disama-samain. Nenek juga tahu kok. Isyana, besar, kecil, dosa itu tetap dosa. Pak Indra itu memang jahat seperti monster. Tapi kan dia sudah meninggal dunia. Dia sudah nggak punya alasan lagi untuk membela diri. Ya kan? Jadi tugas kita ini yang masih hidup untuk menyelesaikan semua kekacauan yang ditinggalkan. Ya tapi mau sesederhana apapun tahlilannya, aku nggak punya uang untuk itu, Nek. Oh, sebentar. Pakai ini aja. Loh, ini kan uang yang semalam aku kasih ke nenek buat beli obat. Oh iya, tapi kan kalau nenek melewatkan 1 hari saja tidak minum obat, insya Allah nenek kan nggak meninggal dunia. Tapi kalau arwah Pak Indra nggak kita doain, kalau tiba-tiba bangkit lagi dia penasaran, terus nenek diseret lagi ke kursi yang ada sensu pembunuh itu, iya kalau nggak meleset. Kalau meleset, nah nggak punya nenek lagi, mau? Ya udah, tapi nenek yang mimpin doa ya. Nah, nenek udah lupa. Di sana aja ya. Masa nenek udah tua suruh ngapal? Ya udah, biar nanti Maya aja yang tulisin buat ibu. Tuh, cakep. Ya, oke. Ya, ini ditambah lagi goreng. Semangat. Udah siap? Ayo, kita pergi sekarang. Oke.
Sebentar, aku ke kamar dulu ya, soalnya handphone aku ketinggalan. Mama sama Raffi duluan aja ke mobil. Dis, kamu nggak ngeliat mukanya Afgan tadi? Dia tuh denger semuanya, dia denger namanya Isyana disebut. Dan dia ngeliat aku tuh kayak aku orang asing, kayak aku sampah gitu. Kamu lebih memilih bunuh dia daripada kebenaran, Pak Afgan. Kamu udah bohong sama saya. Kamu yang membuat saya merasa seperti kebohongan. Nadia tidak pernah mempermasalahkan soal uang. Nadia kasih mama berapa? Dia udah kasih 1 miliar. Dokternya minta berapa? 500 juta.